Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di istana Konstantinopel, setelah menerima cincin Kantakuzenos, terlihat Kaisar Andronikos sangat menyesali akan kematiannya. Tidak lama Olaf datang. Dengan kesal, Andronikos berkata, "Cincin Kantakuzenos yang kamu layani datang ke sini lebih cepat daripada kamu, Olaf." Lalu Olaf mengatakan, "Aku hanya melayani Yesus Kristus, Kaisar. Jika kita mengikuti jalan yang sama." Seketika Andronikos mengatakan, "Kantakuzenos menderita apa yang pantas dia terima, Olaf. Jika aku tidak percaya padamu, aku akan menguburmu bersamanya. Sekarang, aku akan menghidupkan kembali semua hal yang dia hancurkan. Salib di lehermu. Aku mendengar bahwa kau menjadi Kristiani, tetapi itu sulit untuk dipercaya." Dan Olaf mengatakan, "Yang kau dengar itu benar, Yang Mulia Kaisar. Aku memilih agama Yesus Kristus. Aku menumpahkan darah hanya untuk satu tujuan. Aku akan menumpahkan darah sampai kami membuang semua muslim dari tanah kita." Mendengar ini, Andronikos memerintahkan semua tentaranya untuk keluar, lalu mengatakan, "Aku tahu, itu sebabnya aku memanggilmu." Sahabat, kita beralih sejenak ke Shogut. Dewan masih berlangsung. Jandarbe bertanya, "Dengan kekuatan apa, Osman Bey? Apa yang akan kamu gunakan untuk bertarung?" Dan Osman menjawab, "Kami menghancurkan mereka yang berperang melawan kami seperti gunung, dan kami mengubahnya menjadi dataran. Biarkan mereka datang. Jika mereka memutuskan untuk menyerang, maka mereka akan pergi begitu saja." Mendengar ini, Yakub berkata, "Osman Bey, saat sukumu mencari tanah dengan 100 tenda, kami menghancurkan orang Mongol. Apa masa lalumu yang gemilang? Siapa veteran tertuamu? Mimpimu akan mati di dalam air, dan kamu akan tenggelam di air itu. Dengan kekuatan apa kamu akan melawan?" Dan Osman menjawab, "Aku akan bertarung dengan kekuatan yang aku gunakan untuk merantai Gehatu dan mengusirnya dari tanahku. Aku menguburkan musuh-musuh yang takut kalian sebutkan di tanah ini. Saat aku berperang melawan Mongol dan Bizantium, tidak ada dari kalian yang ada di sini. Jangan mencoba membuat keputusan tentang perbatasan yang tidak akan terjadi jika bukan karena perintah Valdez Sultan. Jika tidak, kalian akan hancur di bawahnya." Mendengar ini membuat mereka semua kesal. Saat Jandarbe hendak bicara, seketika Ismihan berteriak mengatakan, "Cukup. Ini adalah masalah bagi kita semua. Simpan amarah kalian untuk musuh kita." Lalu Jandarbe mengatakan, "Kami bisa menyimpannya, Valdez Sultan. Kami bisa memendam amarah kami. Tapi, alih-alih mencoba mendapatkan aliansi, Osman Bey mencoba menyinggung kami." Mendengar ini, Turgut berkata, "Jandarbe, melindungi bangsa berarti perang suci. Tetapi, jika kau ingin kami meyakinkanmu, jika kau ingin kami berlutut di hadapanmu, kau harus jujur terlebih dahulu. Jika tidak, kami akan mengatakan, kau tidak ada hubungannya dengan dakwah orang-orang yang tidak bersalah." Lalu Jandarbe mengatakan, "Kamu pasti Turgut Bey, bayangan Osman Bey." Dan Turgut mengatakan, "Katakanlah, aku adalah bayangannya, tetapi aku dapat melihat bahwa kau adalah murni kejahatan." Seketika Jandarbe berdiri di hadapan mereka, lalu berkata, "Valdez Sultan, maafkan aku. Kami di sini bukan untuk membiarkan mereka menghina kami. Ini adalah masalah yang sulit, tetapi aku tidak akan mempercayai para bey ini." Saat Jandarbe hendak pergi, seketika Ismihan mengatakan, "Jandarbe, tidak ada yang bisa pergi sampai aku mengatakan dewan selesai. Duduklah kembali. Utusan mengharapkan kita untuk membuat keputusan. Kita akan memutuskan untuk melawan jika kita ingin melawan, dan jika kita akan memutuskan untuk membayar uang dengan menaikkan pajak, kita akan menyampaikan keputusan ini."
Tidak lama Archie datang memasuki ruangan, mengabarkan bahwa seorang utusan dari Mongol tiba. Kemudian dia pun memasuki ruangan lalu berkata, "Komandan Naiman ingin kau membayar untuk Samagar. Dia memerintahkanmu untuk melipat gandakan pajak atas pemberontakanmu. Dan dia menginginkan kepala Osman." Mendengar ini membuat mereka semua saling melirik. Sahabat kita beralih lagi ke Konstantinopel. Andronikos berkata, "Aku membentuk pasukan besar melawan Muslim. Olof, kamu akan memimpin mereka. Kamu akan melayani salib di lehermu dengan mengorbankan nyawamu." Dan Olof mengatakan, "Aku akan melayani Yesus Kristus sampai aku berhenti bernafas. Dengan pasukan ini, aku akan membuat sungai dengan darah orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Yesus Kristus." Ini tidak akan sesulit itu. Ismihan memecah persatuan mereka, dan sekarang dia menyatukan mereka melawan ancaman Mongol. Lalu Andronikos berkata, "Kamu akan bersama Ismihan. Kamu akan melakukan pekerjaanmu secara rahasia, sampai dia menyadari bahwa pasukan Yesus Kristus ada di kota mereka. Pada saat itu, persatuan mereka akan menjadi akhir bagi mereka. Kita tidak akan menunggu musuh kita di balik tembok kita. Kita akan menghancurkan mereka di medan perang. Sekarang, dengarkan aku baik-baik, Olof." Sahabat kembali lagi ke Sogod. Mendengar pernyataan dari utusan Mongol itu, Osman berkata, "Aku tidak bisa mendengarmu. Katakan padaku lagi." Lalu utusan itu mengatakan, "Aku tahu para B itu idiot, tetapi aku baru tahu bahwa mereka tuli. Naiman meminta imbalan nyawa Samagar dan pajak atas pemberontakanmu, dan kepalamu yang menyedihkan." Kemudian Osman bertanya, "Akankah dia membiarkan orang-orangku damai jika aku memberikan kepalaku?" Dan utusan itu menjawab, "Tidak. Dia akan mengambil harga dan mengambil pajak. Jika kamu bangkit melawan kami, dia akan mengubah tanahmu menjadi neraka. Kami akan tetap mengambil kepalamu, Osman." Lalu Osman mengatakan, "Dia meminta kepalaku. Aku mendengarnya. Jadi, dia menginginkan kepalaku. Aku tidak akan memberikan kepalaku padamu atau pajak yang kau minta dengan keji. Satu-satunya hal yang akan kuberikan padamu adalah kematian." Seketika Osman menebas kepala utusan itu dengan menggunakan senjata milik mereka. Kemudian Osman melemparkan kepala itu kepada para nokers seraya berkata, "Sekarang, bawa ini ke Komandan Naiman. Jika dia ingin mati seperti orang ini, katakan padanya bahwa Osman Bey sedang menunggunya di tanahnya." Menyaksikan ini, Ismihan berkata, "Osman Bey, apa yang telah kau lakukan?" Dan Osman mengatakan, "Aku mengumumkan pendapatku. Kami akan bertarung." Mendengar ini, Yakub bertanya, "Apakah kamu bertanya kepada kami? Apakah kamu membuatku bergabung dalam perang tanpa bertanya padaku?" Dan Osman menjawab, "Jangan percaya emasmu hanya karena kamu memiliki banyak sekarang. Jangan membual tentang alpenmu karena mereka ramai. Kamu ramai, tapi kita sama. Jika kalian cukup berani, kalian akan bertarung bersama kami. Tapi jika kalian tidak cukup berani..." Seketika Karasibey mengatakan, "Kami cukup berani dan kami memiliki cukup alpen. Tapi kamu ingin menyeret kami ke dalam perang yang akan menghancurkan kami. Pasukan Naiman terlalu ramai." Lalu Osman mengatakan, "Mereka yang diperingatkan musuh-musuhmu telah mengerahkan kekuatan mereka melawanmu. Jadi takutlah pada mereka." Peringatan itu hanya membuat mereka semakin kuat imannya, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baiknya pelindung. Aku akan menunggu untuk mendengar keputusan kalian. Kita semua akan melihat siapa pria sejati dan seorang muslim sejati." Kemudian Osman dan yang lainnya pergi meninggalkan mereka yang hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata apapun.
Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.